tubuh kamu terganggu deh Fitri. Sintesis protein apa lagi? Coba itu. Jadi tuh di dalam tubuh kita itu perlu yang namanya sintesis protein biar luka itu bisa beregenerasi dan memunculkan kulit baru. Kamu tahu gak sintesis protein itu apa? Gak tahu Zer, ini pokoknya yang penting sembuh deh, gimana caranya? Yaudah deh, kamu perhatiin aku dulu deh. Oke deh. Jadi di dalam tubuh kita itu terdapat DNA yang menyimpan semua informasi genetik mulai dari kulit, rambut, warna, dan lain-lain. Nah, kalau di tubuh kita ada luka yang mengakibatkan jaringan kulit rusak, diperlukan regenerasi atau pertumbuhan kembali. Untuk meregenerasi kulit yang rusak, DNA harus melakukan sintesis protein dengan bahan bakar asam amino yang selama ini kita dapatkan dari makanan-makanan yang berprotein tinggi. Nah, proses sintesis protein awalnya terjadi di nukleus dengan DNA yang tersusun dari dua rantai nukleotida saling berpintal membentuk heliks ganda dengan rantai pertama disebut dengan rantai sens. Dimulai dari 5 aksen ATG, AGG, CAA, ACT, CTA, TAG, 3 aksen. Dan rantai kedua yang menjadi pasangannya disebut dengan rantai antisens yang dimulai dari 3 aksen TAC, TCC, GTT, TGA, GAT, ATC, 5 aksen. Kedua rantai ini pada awalnya menyatu hingga proses sintesis protein yang diawali pada tahapan transkripsi terjadi. Pada tahapan transkripsi, DNA akan disalin oleh enzim polimerase yang membantu mempercepat proses pembentukan RNA duta. Setelah ikatan heliks terbuka, RNA duta yang dipimpin oleh enzim polimerase akan menempel pada rantai sens untuk mentranskripsikan kode gen yang akan digunakan pada proses translasi. Setelah enzim polimerase selesai melakukan tugasnya, RNA duta yang berhasil ditranskripsi akan terlepas dari sens dan menuju ke ribosom yang berada di sitoplasma untuk melakukan tahapan selanjutnya, yaitu proses translasi, dan ikatan heliks kembali menyatu seperti semula. Selanjutnya, kita akan berpindah ke proses translasi yang terjadi dalam sitoplasma. Adalah proses untuk menerjemahkan kode genetik pada molekul mRNA menjadi urutan asam amino untuk membentuk rantai polipeptida yang terjadi pada ribosom. Pada tahap ini akan disintesis polipeptida menggunakan kode genetik dari mRNA di dalam ribosom dengan bantuan enzim sintase tRNA. Molekul mRNA akan berikatan dengan subunit kecil ribosom di ujung 5 aksen dan ribosom unit besar di ujung 3 aksen. Proses ini diawali dengan AUG yang ada pada mRNA. Lalu tRNA sebagai inisiator yang memuat antikode UAC akan membawa asam amino medionik yang berfungsi sebagai sinyal untuk memulai proses translasi. Asam amino tersebut akan melekat pada kodon AUG dan selanjutnya asam amino lain akan ditambahkan oleh enzim tRNA AGG yang berikatan pada AUC dengan membawa arginin. CAA yang berikatan dengan GUU akan membawa asam amino glutamin. ACU yang berikatan dengan UGA akan membawa asam amino threonine. CUA yang berikatan dengan GAU akan membawa asam amino leukosin. Dan terakhir, UAG yang berikatan dengan AUG menjadi sinyal stop menandakan berakhirnya proses
dan stop. Gimana nih Fitri? Kamu udah jadi paham belum tentang sintesis protein itu? Kira-kira biar sintesis protein aku berjalan lancar, aku harus ngapain ya? Kamu harus makan makanan yang berprotein tinggi Fitri, supaya sintesis protein kamu di dalam tubuh kamu itu jadi lancar dan tidak terganggu. Oh begitu, yaudah deh Zara, di sini aku bakal beli makanan yang proteinnya tinggi biar cepet sembuh, nggak sakit lagi. Makasih ya Zara. Ya, sama-sama Fitri. Jangan lupa bagi aku ya makanannya. Heaven must have sent you from the stars above. Oke, jadi sekian penampilan dari kelompok 1 yang biodrama sintesis protein. Kepada teman-teman semua diharapkan